Halo semuanya, gila ya, kita tuh baru aja lagi seru-serunya heboh sama Resident Evil 4 Remake, tiba-tiba Capcom lempar bom lagi, trailer buat film animasi Resident Evil Death Island. Dan ya ampun, internet langsung pecah. Jadi tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung bedah aja semua detail gokil dari film yang udah ditunggu-tunggu banget sama kita semua. Oke, kita mulai dari poin yang paling bikin semua orang heboh. Kalimat ini nih, ini bener-bener ngerangkum semuanya. Resident Evil akhirnya jadi kayak di Avengers. Gimana enggak? Ini pertama kalinya loh dalam sejarah franchise ini, kelima pahlawan utama kita, Chris, Jill, Leon, Claire, dan Rebecca, kumpul bareng dalam satu frame. Gila, ini momen yang kita tunggu-tunggu lebih dari 2 dekade ya. Jadi pertanyaannya, cerita macam apa sih yang bisa nyatuin mereka semua? Nah, ternyata semuanya berpusat di satu lokasi yang ikonik banget dan pastinya super menyeramkan. Nah, ini penting banget nih buat kita semua. Kita harus tahu film ini ada di mana posisinya di lini masa. Jadi, Dead Island itu kejadiannya di tahun 2015. Artinya apa? Ini sequel langsung dari film Resident Evil Vendetta. Dan terjadi 2 tahun sebelum kejadian tragis di Resident Evil 7. Coba bayangin deh, pas para legenda ini lagi sibuk berantem sama monster, di luar sana si Ethan Winters masih hidup tenang. Belum tahu sama sekali mimpi buruk apa yang bakal nimpa dia. Oh ya, dan perlu kita ingat ya, ini tuh film animasi CGI. Jadi ini ngelanjutin tradisi film-film kayak Vendetta sama Damnation, bukan game baru ya. Dan lokasinya kali ini, penjara paling legendaris di dunia, Alcatraz. Kayaknya sih tempat ini bakal jadi pusat wabah biologis yang baru, keren banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana caranya kelima ikon ini bisa ada di satu tempat yang sama, di waktu yang sama? Ternyata ceritanya tuh pinter banget. Mereka semua disatuin dari misi-misi yang awalnya tuh beda-beda. Ini dia nih pertanyaan utamanya. Trailernya itu seakan-akan nunjukin gimana takdir, atau lebih tepatnya, ya, konspirasi bioterorisme, narik benang-benang takdir mereka yang tadinya kepisah jadi satu. Yuk kita telusuri jalurnya satu persatu. Oke, pertama kita punya tim impian, Chris dan Jill. Mereka ini kan jagonya BSAA. Nah, mereka lagi ngurusin wabah aneh di San Francisco. Anehnya tuh, korban-korbannya jadi zombie tanpa sebab yang jelas. Dan tebak, semua petunjuk yang mereka kumpulin ngarah ke satu tempat, Pulau Alcatraz. Terus di tempat lain ada Claire Redfield. Dia kan sama organisasi TerraSafe-nya nemuin sesuatu yang, ngeri banget. Bangkai paus orka raksasa, mati, dan ada bekas gigitan dari sesuatu yang lebih masif lagi. Yang bikin makin parah, paus itu positif kena T-virus. Dan jejak monster ini ya, ngarah ke perairan sekitar Alcatraz juga. Sementara itu, di belahan dunia yang lain, ada Leon S. Kennedy. Dia, seperti biasa, lagi ngejalanin misi solo dari pemerintah. Tugasnya, nyamatin ilmuwan yang diculik, namanya Dr. Antonio Taylor. Siapa sangka coba, misi penyelamatan ini justru bawa dia langsung ke pulau penjara yang sama. 3 jalan, 1 tujuan. Klop? Ngomong-ngomong soal Jill, ini salah satu highlight terbesar dari film ini. Sang legenda, Jill Valentine, akhirnya kembali. Ini peran utama dia yang pertama loh, sejak Resident Evil 5. Kayaknya film ini bakal benar-benar ngegali trauma psikologis dia setelah dikendaliin sama Wesker. Oh, dan buat yang nanya-nanya, kok Jill nggak tua-tua? Nah, ini dia jawaban resminya. Efek samping eksperimen Wesker itu bikin proses penuaan dia melambat. Wah, penjelasan yang pinter banget sih ini. Oke, pahlawannya udah keren. Tapi kan pahlawan butuh ancaman yang sepadan juga dong. Nggak ada cerita Resident Evil yang lengkap tanpa penjahat yang ikonik dan virus baru yang bikin kita merinding. Yuk kita kenalan sama musuh-musuh baru mereka. Jadi penjahat utamanya kali ini ada 2. Yang pertama, karakter baru namanya Dylan. Dia ini mantan tentara USS yang kelihatannya punya dendam kesumat soal tragedi Raccoon City. Tapi dia nggak sendirian, dia dibantuin sama Maria Gomez. Ingat kan? Penjahat yang ternyata selamat dari film Vendetta. Dan ini dia senjatanya, varian T-virus yang bisa nyebar lewat udara. Ini gila sih. Di trailernya, Chris sendiri yang bilang kalau para korban jadi zombie tanpa pernah digigit sama sekali. Ini benar-benar game changer. Virus ini jadi jauh lebih nular dan bahaya banget dibandingin T-virus yang biasa. Biar kita semua paham seberapa bahayanya ini ya. Virus yang bisa nyebar lewat udara itu langka banget di dunia Resident Evil. Super langka. Dulu tuh cuma ada beberapa virus aja, kayak C-virus yang bisa begitu. Jadi, fakta kalau T-virus sekarang punya varian kayak gini, ini langsung nempatin dia di level ancaman paling tinggi. Oke,
Sekarang kita masuk ke bagian favorit saya pribadi. Detail-detail kecil dan momen-momen fan service yang sengaja diselipin di trailer yang pastinya bikin kita sebagai fans auto teriak-teriak. Ini dia, momen yang udah kita tunggu-tunggu lebih dari 2 dekade. Leon S. Kennedy dan Jill Valentine, dua tiang pancang dari awal seri ini, akhirnya ketemu dan ngobrol di layar. Duh, kita semua pasti penasaran banget kan gimana nanti interaksi mereka berdua. Coba perhatiin deh. Di adegan ikonik pas mereka berlima siap tempur itu. Pistol yang mereka pegang tuh bukan pistol biasa loh. Masing-masing punya sejarahnya sendiri. Ada Leon dengan Sentinel 9-nya, Chris bawa Samurai Edge model Albert Wesker, bahkan Rebecca bawa Samurai Edge Classic Stars. Gila, ini nunjukin kalau pembuat filmnya perhatian banget sama detail. Pastinya ada monster baru juga dong. Kita diliatin varian dari BOW klasik, si Neptune. Kali ini bentuknya hiu raksasa yang kayaknya jadi penjaga perairan Alcatraz. Nggak cuma itu, ada juga Licker jenis baru. Licker yang bisa berenang dan punya insang. Mimpi buruk kita yang tadinya cuma di darat, sekarang neror kita di dalam air juga. Ngeri! Dan yang ini, kalau ini bukan fan service tingkat dewa, saya nggak tahu lagi deh. Ada adegan di mana Chris dan Jill tukeran senjata khas mereka. Kita bisa lihat Jill megang M4 Assault Rifle-nya Chris, sementara Chris siap nembakin peluncur roket Flash, senjata ikoniknya Jill di Resident Evil 3. Kerennya kebangetan. Jadi, setelah kita bedah semua ini, apa sih artinya film ini buat franchise Resident Evil secara keseluruhan? Dan yang lebih penting, buat kita sebagai fans. Angka ini kuncinya. 5 protagonis orisinal. Kelima-limanya penyintas Raccoon City akhirnya ada di dalam satu cerita, di layar yang sama. Ini bukan cuma film baru teman-teman, ini adalah sebuah peristiwa, sebuah perayaan. Pada akhirnya, ya ini dia inti dari Death Island. Ini adalah reuni akbar yang rasanya kayak hadiah buat kita para fans setia. Bisa dibilang ini reuni alumni Raccoon City versi paling epic, paling penuh aksi yang bisa kita bayangin. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar di kepala. Dengan bersatunya kelima legenda ini, apakah ini bakal jadi semacam akhir yang megah ya? Kayak one last ride buat mereka? Atau justru ini jadi awal dari babak baru? Fondasi buat tim Avengers-nya Resident Evil? Wah, kita cuma bisa nunggu jawabannya ya. Terima kasih udah nyimak.